Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di dalam ibadah pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu, dan kami tahu bahwa dasar daripada misi itu adalah pengorbanan di atas Bukit Golgota. Dan kami mau kenang dan kami mau renungkan melalui perjamuan kudus pada hari ini, supaya akan memunculkan semangat kami sebagai gereja untuk terus melakukan gerakan misi bagi dunia yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Bila perjamuan kudus yang kami selenggarakan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, persiapan hati pikiran kita. Setiap kita sudah dibaptis, mari bersama-sama yang belum, mohon kesabarannya demi ketertiban kita berjemaat. Tetap jaga suasana tertib di dalam perjamuan kudus walaupun kita ada di rumah masing-masing. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan beberapa ayat selanjutnya. Demikian sabda Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita, orang berdosa. Mari kita ambil roti ini, bagian kita masing-masing, dan angkat. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk merenungkan, menghayati, mengingat akan karya Yesus yang terlalu besar, yang maha besar untuk kita semua. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, pecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita semua. Sekarang terimalah dengan iman dan makanlah. Kedua adalah anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu adalah hanya darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah dari surga. Mari kita angkat anggur ini, kita angkat kanan kita, rendahkan diri, kita renungkan korbannya, kasihnya yang begitu besar. Sungguh satu anugerah yang sangat besar, karena tidak ada pengampunan di luar Yesus Kristus. Kita dapat hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus untuk pengampunan segala salah dan dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini dengan iman dan minum
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah bisa bersatu dalam pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, kematian. Dan kami percaya kami yang boleh mengambil bagian di dalam kesengsaraan, penderitaan, kematian pasti mendapat bagian dalam kebangkitan. Itu firman-Mu Tuhan yang boleh kami percaya. Bila perjamuan kudus yang telah kami terima pada hari ini telah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini di tengah-tengah berbagai situasi dan juga pergumulan yang sangat berat, baik pemerintah pusat maupun sampai di pemerintah di daerah-daerah. Engkaulah kiranya terus menopang supaya kiranya Indonesia tetap bisa melewati situasi sulit dan bisa melaksanakan, menggenapi program-program yang sudah memang direncanakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini seutuhnya hanya kepada Engkau saja. Demikian juga kami semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang mendukung. Biarlah kami tetap di dalam sebuah kesaksian kami sebagai gereja dan juga membuat dampak yang baik bagi negeri kami, Indonesia. Berkati semua gereja dalam berbagai denominasinya. Masuk gereja Mustang Kristus kami serahkan tangan Tuhan di berbagai tempat dimanapun juga. Setiap gereja lokal yang ada, dari Jawa Barat, DKI, sampai Sumatera Selatan, yang ada di Bangka, di Batam, Kalimantan. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan saudara kami, agar kiranya dalam hal ini Tuhan memberikan hikmat akal budi, bagaimana untuk terus mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa dilangsungkan melalui gereja-Mu sedang Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di Kelapa Gading ini. Kiranya Tuhan tetap menopang, memelihara, biarlah situasi kondisi yang ada ini justru menjadi sebuah tantangan untuk mereka bisa maju dalam iman percaya kepada Engkau. Berkati mereka yang sakit diberikan kesembuhan, mereka yang lemah diberi kekuatan, mereka yang susah diberikan penghiburan, mereka yang menghadapi situasi kondisi masalah perekonomian yang berat, Tuhan juga memberikan kekuatan iman. Terima kasih di tengah-tengah situasi sulit ini pun kami tetap bisa membawa persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan ada di mezbah Tuhan, Engkau mensuci kuduskan, sehingga persembahan kami bisa berguna untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di Kelapa Gading dan juga di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga hari misi Gereja Sang Kristus pada tanggal 20 September, di mana kami akan bersama-sama memberikan persembahan misi ke sinode. Tuhan berkati kami setiap gereja lokal, berkati setiap pendeta, guru Injil, evangelis, dan para aktivis dan diaken, para majelis gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.